sudah dilimpahkan, apalagi sudah P21, itu berarti kan JPU sudah menyatakan ini sah dan meyakinkan telah terjadinya bukti permulaan suatu peristiwa pidana, dugaan peristiwa pidana sudah terjadi. Makanya ini disiapkan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, kan gitu. Nah, yang ironisnya, yang namanya Roy Suryo dan Tifa yang saya monitor meminta supaya kasusnya dihentikan di Kejaksaan Tinggi. Ini pakai ilmu mana gitu loh? Gimana caranya mau Kejaksaan Tinggi mau menghentikan itu sementara sudah diterima di Kejaksaan Tinggi? Berarti secara sah dan meyakinkan dugaan terjadinya suatu peristiwa pidana sudah sah. Tinggal menunggu kepastian hukum di pengadilan. Justru sekarang ini Kejaksaan Tinggi mempersiapkan ya berkasnya ini, kemudian dakwaan yang akan disampaikan pada saat sidang pengadilan. Kesimpulannya ya suatu hal yang muskil. Bagaimana caranya? Mau dideponoring yang mana? Kan nggak domainnya, nggak pas posisi kasusnya. Ya, tolong kita cerdas hukum. Tapi ya sah-sah saja. Silakan aja, monggo aja minta perlindungan hukum. Walaupun saya mengatakan tidak akan mungkin itu terjadi. Nah, kalau tadinya itu sebelum bermuara P21 kan ada kemungkinan masih apakah pemeriksaan dilakukan oleh penyidik ini sudah betul-betul kuat enggak. Tapi kalau dari JPU yang nggak mungkin. Itu kira-kira media kan ya. Pertanyaannya kan dari Polda baru membalikkan berkasnya Roy Suryo, belum P21 dong. Lah iya, ngapain mintanya ke JPU? Gimana sih? Ya mintanya ke penyidik, bukan ke JPU. Ya kan sekarang sudah kembali kan JPU, dipelajari JPU, tiba-tiba sudah dipelajari JPU, dia minta di JPU. Kan belum domainnya. Iya. Salah alamat ya? Salah alamat, salah kaprah. Gitu loh. Jadi kita harus cerdas hukum. Berarti kan domain antara bagian polisi antara penyidik dengan JPU. Udah dilimpahkan kembali sesuai dengan petunjuk daripada JPU, jaksa penelitinya, kepada penyidik supaya melengkapi apa-apa yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan turunan P19. Dikirimkan lagi kan. Nah pada saat bersama dikirimkan terus diminta sama JPU hentikan. Ya udah kau bersidang di apa aja di Antartika sana. Ya nggak lucu lah dia minta ke sana. Apalagi sedang bergulir itu, pada saat itu loh kok minta itu. Ya kalau saya bilang nih emang keras kepala gitu loh. Moh, kan gitu. Dikit-dikit mahmoh kan gitu. Nah sialnya satu lagi karena malu gengsi nggak berani juga minta kan. Ya TV kan nggak mau minta. Iya. Nah, sekarang logika berpikir dia nggak mau minta tapi ke JPU minta dihentikan. Nah kira-kira logika nggak? Kalau kamu nggak merasa memang saya kuat, udah hadapi aja. Ngapain kau harus minta-minta? Sekarang Roy Suryo bilang mahmoh tapi minta dihentikan di JPU. Bagaimana JPU mau menghentikan itu? Gitu loh kira-kira ya? Oh gitu. Tapi dari proses dari dokter Tifa sendiri bilang mau SP3 itu teman Risman itu teman gini untuk bisa bahwa semuanya tuh harus juga di SP3. Ya gini aja, nanti dia kasus pembunuhan contohnya lah gitu kan. Terus dia cuma ngelihat gitu kan, tapi karena dikaitkan oleh penyidik, kemudian minta saya di-RG-kan karena saya tidak merasa berbuat itu. Setelah diteliti oleh penyidik, kedalaman daripada keterlibatannya itu tidak seperti yang terjadi oleh aktor intelektual atau pelaku utama, ya bisa saja. Kan gitu. Nah kalau ini sudah ngotot, ngeyel, kemudian melihat di SP3 kan si Rismon, aku harus juga. Jadi ada aktor intelektual, ada pelaku utama, ada turut serta, ada pernyataan, ada juga ikut-ikutan. Nah, tinggal tergantung bagaimana gitu loh. Sebenarnya kalau elegannya itu kenapa sih keras kepala, kalau coba kau ikut aja ke sana lah. Minta persetujuan daripada Pak Jokowi bersamaan kan selesai. Ya sudah, kalau kamu yang keras kepala tunggu aja waktunya. Nah, kecuali kan ada undang-undang dikatakan kalau seperti Roy Suryo kan ini kan ya mohon maaf ya kan mantan narapidana, ya, kan nggak ada RG buat dia gitu.
Tapi kan bisa saja pada saat di sidang pengadilan dia permohonan maaf kepada pihak keluarga, saya salah. Karena mungkin ada aja hukum percobaan dan lain sebagainya. Saya mengarahkan begitu aja. Tapi jangan pakai bahasa sampai benar, aku nggak mau. Ya sudah, terima aja kok sanksinya. Kenapa sudah memberikan bahasa-bahasa blunder kepada masyarakat, apalagi berkeras terus masalah tentang fotokopi. Wah ini asli, tapi tunjukin fotokopi. Dari Hongkong orang menerimanya tuh asli dari mana? Artinya ada kepanikan tersendiri nih dari. Nah, kalau saya bilang kepanikan atau dua alternatif. Saya bilang kepanikan atau udah mati rasa, saya nggak tahu juga ya. Yang parahnya udah mati rasa karena wes paling aku kena gitu kan. Ya sudahlah, sekalian gambling kan gitu kan. Ini kan gambling sekarang. Nah, tapi kalau kita sebagai orang yang cerdas, melihat situasional, ya sudahlah. Apa kalian nggak pernah berpikir bahwa dengan 3 orang sudah menyatakan minta RJ itu berarti ada dalam hal substansi ini yang tidak benar. Kalau benar ini peristiwanya, yakin pasti mereka kekeh. Apalagi sekelas Rismon yang sudah menghumbar segala macam bahasa yang tidak pantas dan tidak layak dihumbar sama dia. Udah mencaci maki orang nggak karu-karuan. Nah ini, jadi apa namanya dia? Pasukan pasukan ke medan perang tapi takut mati. Primo News. Selamat datang di channel berita terkini. Ikuti dan jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar.